Berbicara tentang tukang, sebenarnya di Aceh semua profesi adalah tukang. Kalau saya ini tukang ceramah, guru-guru tukang mengajar, yang sopir tukang bamoto, semuanya tukang. Nggak ada yang bukan tukang di sini. Kalau dokter tukang suntik, tukang jarum. Tetap semua profesi di negeri ini dilakoni oleh tukang semuanya. Tukang-tukang ini tetap wajib puasa. Hanya Islam memberikan dispensasi. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Iya, baik, terima kasih. Salah satu syarat wajib puasa adalah mampu untuk tidak makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak mampu, ada dua kemungkinan. Tidak mampu secara syariat, dan yang kedua tidak mampu secara fisik. Yang tidak mampu secara syariat itu orang perempuan yang menstruasi dan orang perempuan yang sedang nifas. Secara fisik mereka mampu untuk berpuasa, tapi syariat memandangnya tidak mampu, maka tidak boleh berpuasa. Yang kedua, mampu secara syariat tapi tidak mampu secara fisik. Siapa? Orang yang sudah lanjut usia. Dengan yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sedangkan tukang, apabila masuk salah satu dari dua tadi, bukan karena tukangnya, tapi karena sudah sangat tuanya. Pertanyaannya, kalau sudah sangat tua, kenapa masih jadi tukang? Karena anak-anaknya kurang ajar. Harusnya orang tua itu difasilitasi, ternyata masih tetap bekerja. Oh, nggak ada anak-anaknya, berarti para pemimpinnya yang masuk kategori KA tadi. Kenapa? Karena harusnya orang-orang tua ini menikmati masa tua dan itu digaransi oleh negara. Tapi negara ini pasal 34 tentang ekonomi itu menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara, makanya nggak selesai-selesai. Ini yang terjadi. Nah, berbicara tentang tukang, sebenarnya di Aceh semua profesi adalah tukang. Kalau saya ini tukang ceramah, guru-guru tukang mengajar, yang sopir tukang bamoto, semuanya tukang. Nggak ada yang bukan tukang di sini. Kalau dokter tukang suntik, tukang jarum. Tetap semua profesi di negeri ini dilakoni oleh tukang semuanya. Tukang-tukang ini tetap wajib puasa. Hanya Islam memberikan dispensasi. Kalau dari praktek pekerjaan yang dia lakukan dalam keadaan puasa sampai pada kondisi yang tidak mampu untuk menahannya, diizinkan untuk berbuka dan wajib qadha. Tidak boleh sejak dari awal dengan alasan karena tukang tidak perlu puasa. Ingat, dalam Islam kalau alasan pekerjaan itu sangat berat boleh berpuasa. Sungguh dalam Islam perang Badar itu tidak boleh terjadi. Karena perang Badar terjadi di hari Jumat 17 Ramadan dan semua para sahabat dalam keadaan puasa. Perang tidak menjadikan mereka mencari pembenaran untuk tidak puasa. Dan Rasulullah tidak menunda perang karena sedang puasanya. Baik temu perang dia tengah puasa. Bantu lilih puasa 6 temu perang lemah. Pernah apa ada wajah hiliah? Islam tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Justru dengan Ramadan kita lebih termotivasi untuk bekerja. Maka anomalinya orang-orang kaya supaya kuat berpuasa diiklankan bahwa minum suplemen pagi subuh waktu sahur, nanti minum suplemen waktu buka puasa. Iklan ini berpikir bahwa orang miskin minum suplemen. Padahal kita ingin berpuasa secara natural, secara alami, bukan karena didukung oleh teknologi. Maka tidak boleh dengan alasan tukang, oh ini berat pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada berperang. Buktinya, orang yang sudah selesai perang dalam keadaan aman selalu mengingatkan, kamu yang mau perang jeman. Nggak ada tukang yang mengingatkan, kamu yang jadi tukang jeman. Saking istimewanya orang yang berperang. Tapi bahkan kondisi perang tidak membolehkan buka puasa. Jangan bayangkan perang dulu seperti perang sekarang. Sekarang perangnya kan dengan mat bedi, timbak mati.
Sekarang bahkan tidak perlu lagi pakai bedek, proxy war, tinggal tekan-tekan tombol saja perang. Dulu perangnya perang darat, dari pagi ayun-ayun pedang. Bayangkan pedang itu 20 kilo lebih beratnya. Nyantai ayun-ayun menang tapi han bo biraya bodagok dah. Tanya baru terbobot barbel yang 5 kilo aja macam kamu mang dah. Coba cek berapa bobot sebuah pedang. Tidak kurang dari 10 kilogram. Nyan gayun-ayun dari bengah terus tepun. Pertanyaannya, apakah mereka mengajukan rukhsah untuk buka puasa? Mereka mau tukang konhek dan ku buat palai, pada kilo palai. Palai tukangnya hanya setengah kilo beratnya. Sedangkan pedang para pejuang ini beratnya sampai 10 kilo ke atas. Dan itu tidak menjadi dispensasi. Oh, kami tukang ini Pak Ustaz karena bekerja di gedung tinggi rawan untuk mati. Lebih rawan mati orang yang dalam perang. Ternyata perang tidak menjadi dispensasi. Nah, kalau begitu, di bulan Ramadan kita renovasi rumah, mungkin persiapan Uro Raya supaya rumah menjadi lebih bagus, lebih menarik untuk memuliakan tamu. Adalah tukang yang bekerja. Karena biasa kita muliakan tukang, kita berikan snack minuman. Bulan Ramadan karena tukang tidak puasa, tajuk tu. Jangankan memberikan snack dan minuman seperti ini, mempekerjakan tukang yang tidak puasa saja sudah dosa. Makanya kita pertanyakan, Pak, mau bekerja untuk renovasi rumah saya? Oh boleh Pak, Bapak puasa enggak? Pak ada tanyanya ini. Oh saya kalau jadi tukang enggak mau puasa. Oh kalau enggak puasa, saya enggak mau pakai Bapak. Karena jangan gara-gara bekerja di rumah saya, Bapak enggak puasa. Nah, saya cari orang yang puasa. Makanya saya di awal-awal dulu 2006-2007, saya safari Ramadan ke Malaysia. 10 hari setiap tahunnya. Di akhir perjalanan, saya heran, saya tanyakan kepada kawan yang mendampingi saya. Ustaz, saya tahu di Malaysia itu mazhab Syafi'i, tarawihnya 20 rakaat. Tapi kenapa semua masjid yang kita kunjungi tarawihnya 8 rakaat? Apa jawaban beliau? Gara-gara Ustaz. Gara-gara saya. Saya tanya, salah saya apa? Begini Pak Ustaz, kami salat tarawih 20 rakaat, tapi tidak ada ceramah. Kalau kami buat ceramah, tarawih kami tinggal 8 rakaat. Karena Ustaz kemari ada ceramah, maka tarawihnya semua 8 rakaat. Gara-gara saya tidak mau mereka tarawih 8 rakaat, akhirnya saya nggak datang lagi ke Malaysia. Kenapa? Mereka menjadi 8 rakaat gara-gara saya. Sekarang ada tukang, kalau tidak ada yang mengajak kerja, dia berpuasa. Tiba-tiba kita tawarkan pekerjaan, mana dia puasa? Sungguh kita penyebabnya. Maka tanyakan, Anda puasa atau tidak? Puasa. Kalau bekerja mau nggak? Mau. Puasa nggak? Oh, kamu punya kerja, Anda puasa. Nah, kalau begitu jangan. Jangan sampai Anda tidak puasa gara-gara bekerja di tempat saya. Apalagi kita tahu dia tidak puasa, lalu kita tawarkan makan dan minum. Itu dosa di atas dosa. Jangankan tuan rumah yang sudah menggaji pekerja, bahkan istri disuruh oleh suami siapkan makan siang, tidak boleh taat. Kenapa? Karena itu ajakan untuk bermaksiat kepada Khalik. Makanya tukang-tukang bulan Ramadan, usahakan tukang-tukang yang puasa. Kalau semua atau mayoritas kita kompak demikian, yakinlah tukang-tukang itu akan pura-pura puasa. Minimal pura-pura puasa. Gaji cip. Yang penting nilai-nilai syariatnya mulai hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian.